gue akan bahas fakta kejam tentang Sigma Male, biar kita semua lebih paham dan sadar tentang fenomena ini ya bro. Pertama, fenomena Sigma Alpha itu pseudoscience, alias belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Belum ada riset atau penelitian ilmiah yang diakui yang membuktikan kebenaran teori tentang Sigma Male. Terus kalau gitu, ngapain dipelajari dan dibahas bro? Gini bro, Alpha Sigma itu memang belum terbukti secara ilmiah. Tapi, sifat introvert extrovert, introversion extraversion teori itu ada, udah banyak riset dan jurnal ilmiahnya bro. Yang gue lakuin di channel ini adalah dengan mengaitkan konsep Alpha Sigma sama teori introversion extraversion. Introvert extrovert itu lebih ke sifat karakter, Alpha Sigma itu menurut gue lebih ke cara memimpin. Karena cowok di suatu titik dalam hidupnya pasti akan jadi pemimpin. Alpha belum tentu ekstrovert, Sigma belum tentu introvert. Lebih jelasnya tentang hal ini bisa lo baca di tes kepribadian Alpha Sigma ada di internet. Gue bikin berdasarkan apa yang gue pelajari selama ini, plus menggabungkan beberapa referensi di internet. Kenapa gue ngerasa perlu ngangkat Alpha Sigma dari sudut pandang kepemimpinan? Karena gue ngerasain sendiri bro, dengan cara memimpin yang tepat, seorang pria bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Contohnya apa? Contohnya channel ini. Channel ini gue bikin salah satu pencetusnya adalah karena gue stres, frustasi harus ngikutin pola kepemimpinan mainstream yang bisa dibilang model kepemimpinan Alpha. Ini terjadi saat gue ikut merintis perusahaan, buat jalanin perusahaan dan proyek di dalamnya. Tiap hari gue harus ikut briefing, rapat, dan sebagainya. Walaupun cuma kerjaan, walaupun cuma online, gue nggak tahan ikutnya bro. Rasa nggak efektif dan buang-buang waktu. Gue berpikir, daripada berjam-jam habis waktu yang pasti, mending langsung buat fokus kerja bikin karya. Makanya gue memutuskan untuk bikin channel ini, mana gue bisa bangun platform buat berkreasi, berbagi manfaat, belajar dari lu semua, tanpa harus jadi bagian dari kepemimpinan tradisional yang cenderung menuntut kita jadi alpha. Nah, dan ternyata bener, gue nggak perlu lagi briefing tiap pagi, meeting, dan lain-lain. Channel ini bisa gue jalankan, bahkan tanpa pernah tatap muka sama sekali, tanpa mereka tahu gue itu siapa dan gue ada di mana. Detail cara gue memimpin channel ini bisa lo cek di video kolom komentar atau deskripsi. Pokoknya beda deh bro. Kedua, hal yang paling bahaya dari konsep Alpha Sigma itu adalah kalau ini bikin lo membatasi diri lo. Sama kayak yang dibilang guru gembul di channelnya, itu bener banget bahaya kalau lo mendiagnosa diri sendiri, terus melabeli diri lo dengan konsep ini. Apalagi Alpha Sigma itu belum ada dasar keilmuannya. Misal, lo ngerasa lo itu Sigma, misterius, cool, dingin, terus lo nggak mau belajar skill yang berlawanan sama sifat lo, nggak mau belajar bergaul, nggak mau belajar bersikap hangat dan menyenangkan sama orang lain, nggak mau belajar networking, itu justru berdampak negatif ke diri lo sendiri bro. Apalagi kalau lo pakai konsep Sigma Male buat jadi alasan loyo-loyo nggak berkembang, mager di rumah, antisosial, terus lo pakai alasan gue itu Sigma. Atau kalau panutan lo Thomas Shelby yang jadi simbol cowok Sigma sejagat, lo justru ngambil jeleknya dengan ikut-ikutan ngerokok dan minum alkohol kayak yang dia lakuin. Itu justru merusak hidup lo bro. Yang ada malah cringe, bikin kesel, bikin orang lain malu sama lo. Punya preferensi itu boleh, tapi kalau lo bikin label yang membatasi diri sendiri buat berkembang, bahkan jadi alasan untuk tetap gitu-gitu aja, itu bahaya bro. Ketiga, ini konsep kejam yang paling penting. Dunia itu nggak peduli lo itu Alpha atau Sigma bro. Begitu juga dengan cewek yang lo taksir, bos lo, gawe pajak, debt kolektor, bahkan orang-orang tersayang lo. Mereka tuh nggak peduli lo itu Alpha atau Sigma, nggak peduli lo itu introvert atau extrovert. Yang dunia mau tahu, sebesar apa value lo sebagai cowok, sesukses apa diri lo, sesehat dan setegap apa badan lo, seberapa banyak penghasilan lo, sebesar apa manfaat yang udah lo bagikan ke masyarakat, apa karya lo sebagai pria. Mau lo ngaku Alpha, mau Sigma, mau Omega, DHA, dan AA, lo tetap harus ngelakuin yang namanya kerja keras. Lo tetap harus berkarya, tetap harus olahraga dan jaga kesehatan. Lo tetap wajib berbuat baik dan menjalankan perintah Tuhan. Lo tetap harus menjalankan misi mulia di dunia ini.
yang menentukan nilai lo di dunia ini sebagai seorang pria, bro. Paham ya, bro? Kesimpulannya gini, bro. Lo boleh pakai konsep Alpha Sigma buat nyari metode yang paling pas buat lo untuk jadi pria yang lebih sukses. Misal dalam hal olahraga, dalam hal bagusin badan. Kalau lo orang yang gak suka olahraga rame-rame bareng teman, oh ternyata bisa ya olahraga pakai cara Sigma. Sendirian di gym, gak perlu rame-ramean. Cukup pakai earphone dan fokus sama angkatan. Alpha Sigma ini juga bisa jadi penyemangat yang nunjukin kalau jalan untuk sukses itu ada banyak. Sifat cowok mau yang pendiam, ramah, introvert, extrovert, suka berteman, suka jalan sendiri, mau apapun sifat lo, selalu aja ada metode yang bisa dipilih biar hidup lo lebih sukses. Yang jangan lo terap, jangan lo pakai konsep Alpha Sigma buat melabeli dan membatasi diri lo sendiri. Apalagi buat males-malesan, mager-mageran, dan buat jadi gak berkembang. Gue percaya lo cukup bijak untuk menyikapi hal ini. Salam high value man, semangat bro.